Biar mulut kami terus, apapun keadaan kami terus mau berbicara bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan di dalam Yesus. Amin. Shalom. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa lagi untuk Tuhan. Saudara percaya, saudara diberikan kuasa oleh Tuhan dan kemenangan daripada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Memuji nama Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan.
Silakan duduk jemaat. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur selalu Tuhan akan kebaikan-Mu Tuhan, akan anugerah-Mu Tuhan yang mempesona kami Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar.
kami mau serahkan kepada Engkau. Biar Tuhan kuasai sepenuhnya. Biar Tuhan Yesus setiap pujian yang telah kami naikkan itu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan mungkin jauh dari sempurna, tetapi kami mau memberikan terus yang terbaik untuk Tuhan. Lewat kehidupan kami Tuhan, pada saat ini kami mau siapkan hati kami, tanah hati kami yang paling subur untuk benih firman Tuhan boleh tertanam di dalam kehidupan kami dan menghasilkan buah yang menyukakan hati Allah, yang juga menjadi berkat buat sesama, bahkan berkat buat kehidupan kami pribadi. Terima kasih Tuhan, biar kami mau buka telinga dan hati kami untuk mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Semangat pagi hari ini. Udah berapa hari hujan ya, tapi hari ini kita bersyukur pagi ini bisa cerah sehingga Bapak Ibu bisa datang beribadah ya. Satu anugerah kalau kita juga diberikan kesehatan pagi hari ini ya. Banyak yang sakit Bapak Ibu ya, jadi kita harus jaga kondisi badan dan terutama berdoa sama Tuhan supaya Tuhan berikan imun tubuh yang kuat ya. Silakan. Selamat datang Bapak Joksun, sudah mulai membaik ya. Puji Tuhan, Tuhan akan terus pulihkan ya. Saudara kekasih, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang pengendalian diri atau self control ya. Itu pengendalian diri ini sangat penting dalam kehidupan kita ya. Saudara, banyak orang di akhir ini tidak bisa mengendalikan diri karena tekanan hidup yang semakin berat, lingkungan yang juga mungkin tidak mendukung, kurang mendukung, atau karena sakit penyakit, karena apa yang kita harapkan tidak sesuai ya. Jadi kenyataan yang ada, kita ngarepin apa nggak dapat, itu juga bisa membuat pengendalian diri seseorang bisa berkurang. Pengendalian diri ini berhubungan dengan yang namanya emosi. Dalam hal ini mengontrol emosi yang negatif ya. Jadi pengendalian diri atau self control ini adalah kemampuan untuk mengendalikan dan mengarahkan perilaku, pikiran, dan emosi diri sendiri untuk mencapai tujuan yang positif. Itu yang saya dapatkan tentang pengendalian diri atau self control. Aspek-aspek self control ya, itu terdiri dari next ya. Kontrol perilaku, yaitu kemampuan untuk mengelola tindakan fisik. Ini penting ya saudara. Jadi pengendalian ini aspek-aspeknya apa aja? Kontrol perilaku. Jadi supaya kita tidak melakukan tindakan-tindakan di luar batas. Ya, orang kalau udah emosi negatif, biasanya tindakannya random, artinya nggak bisa diduga, gitu ya. Kemudian kontrol kognitif, yaitu kemampuan untuk mengontrol pikiran. Pikiran ini paling mudah dimasuki. Apalagi ketika yang tadi, apa yang kita lihat tidak sesuai dengan kenyataan, kita tidak bisa menerima kenyataan yang ada, itu juga bisa mempengaruhi pikiran. Kemudian kontrol keputusan, kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat ini juga butuh yang namanya pengendalian diri, sehingga tidak salah mengambil keputusan. Ya. Amsal 25 ayat 28 mengatakan apa? Kita baca sama-sama yuk ayatnya ya. Amsal 25 ayat 28. 1, 2, 3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, saudara ya, ini firman Tuhan yang mengatakan di dalam diri manusia ada emosi positif, ada juga yang negatif. Manusia punya dua sisi dikatakan. Ada jahat, ada baik. Kadang kita juga bisa berpikiran jahat gitu ya. Juga ada sisi baiknya. Ketika keadaan menyenangkan, maka yang dikeluarkan adalah emosi positif. Misalnya, seseorang kalau diberi hadiah, itu senang ya. Emosinya, itu ada emosi timbul. Makasih, senang gitu ya. Atau mendapatkan sesuatu yang diharapkan, mendapatkan uang banyak misalnya, terus bisa memperoleh, nyari pekerjaan, bisa mendapat pekerjaan, itu kan menghasilkan emosi ya. Emosinya emosi yang positif. Hore, aku dapat kerjaan, hore, aku dapat orang banyak, selamat datang Pak ya. Ya, jadi itu adalah emosi yang positif yang ditimbulkan dari seseorang ketika
menerima keadaan yang menyenangkan. Kemudian ada lagi satu adalah emosi yang negatif, dikatakan ketika keadaan sekeliling tidak baik, ya tadi misalnya lagi sakit atau keadaan tekanan, ya nggak punya uang ataupun kerjaan yang hektik, gitu. Kadang emosi negatif kan yang timbul, seperti jadi mudah marah, ditoel sedikit kesinggung, apa sih, gitu ya. Itu emosi yang negatif. Bisa melakukan tindakan berbahaya, mengambil keputusan yang salah juga. Kalau udah kepepet, apa nih ya, langsung ngambil keputusan, nggak pikir panjang lagi. Itu adalah emosi yang negatif. Makanya pengendalian diri ini sangat penting. Orang yang percaya kepada Tuhan harus mencapai yang namanya pengendalian diri ini. Mengapa? Karena pengendalian diri ini termasuk ke dalam buah roh. Itu yang harus dicapai oleh setiap orang percaya, orang Kristen. Kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, kalau ini kekecilan bisa buka di Alkitab ya. Kita mau baca yuk sama-sama, jangan terlalu cepat bacanya. Galatia 5 ayat 22 ayat 23, ada 9 buah roh. Tapi saya nggak nerangin 9 buah roh karena dalam hal ini saya lagi sharing tentang pengendalian diri. Kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Ya. Apa pentingnya self control dalam kehidupan kita? Self control ini akan membantu di dalam menghadapi konflik atau situasi sulit dengan lebih tenang. Ya. Tadi misalnya ada keadaan yang membuat kita, kalau ada keadaan dalam tekanan atau sesuatu yang diburu-buru, biasanya kita nggak tenang kan? Matiin ini gimana nih gitu ya. Jadi berpikir aja udah susah. Tetapi self control ini akan membantu kita untuk menghadapi konflik atau situasi sulit dengan lebih tenang. Khawatir mungkin ada, takut gitu, ini gimana nih. Tetapi pengendalian ini akan menjadi rem buat kita. Kemudian membantu seseorang mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Ya, jadi dalam tiap hari kita diperhadapkan keputusan, termasuk juga rencana jangka panjang. Kita punya rencana. Kadang-kadang kalau misalnya di tengah jalan gagal atau apa, udah deh. Kadang-kadang kita mungkin mudah lemah, udah deh, nggak diterusin lagi. Tapi pengendalian ini membantu seseorang untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar justru. Ya. Kemudian mengembangkan karakter diri yang lebih baik dan menghargai diri sendiri serta orang lain. Pengendalian diri ini sangat penting karena dikatakan itu akan membuat karakter seseorang menjadi lebih baik, nggak emosian lagi, perkataannya akan bisa direm, perkataan-perkataannya yang dikatakan ada perkataan yang membangun dan sebagainya. Bagaimana nih, ini tadi ya, bahwa pentingnya self control kita tahu. Terus gimana caranya mengendalikan diri? Karena setiap orang yang kelihatannya sabar sekalipun pasti pernah diperhadapkan kan oleh masalah yang membuat kita harus misalnya, ini apa nih keputusan yang diambil? Tindakannya seperti apa nih? Orang yang sabar aja bisa marah gitu ya. Tapi nanti kita akan lihat hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa mengendalikan diri. Yang pertama, kita bisa melatih kesabaran. Melatih kesabaran. Seseorang yang percaya kepada Tuhan, ia akan melatih rohnya untuk takluk kepada firman Tuhan, sehingga menghasilkan buah roh. Jadi tadi buah roh itu dicapai ketika seseorang melatih rohnya juga untuk takluk sama firman Tuhan. Kalau nggak melakukan firman Tuhan, cuma dengar aja tapi nggak melakukan, buah roh itu nggak bisa dicapai. Jadi proses untuk memperoleh buah roh itu harus kita ikuti. Kuncinya ada dalam firman Tuhan. Ya, orang yang bisa mengendalikan diri adalah orang yang sabar. Ini satu paket. Jadi saudara, kalau tadi saudara baca tentang buah roh, kesabaran ini juga termasuk dari bagian buah roh kan, ada di sebelah atasnya. Pengendalian itu ditaruh di akhir. Ya, karena itu prosesnya yang harus kita jalani. Ada kesabaran. Amsal 16 ayat 32 mengatakan apa? Amsal 16, next. Oh udah ya? Oh iya, sorry. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota.
Jadi seseorang yang sabar dikatakan dia lebih dari pahlawan loh. Jadi kita nggak usah wah aku pengen melakukan apa ya supaya dikenal orang jadi pahlawan. Ternyata sabar ini juga melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota tadi. Dikatakan orang yang nggak bisa menguasai dirinya seperti kota yang roboh temboknya. Tetapi orang yang menguasai diri ini melebihi orang yang merebut kota. Berarti dia memperoleh kemenangan ketika dia bisa menguasai dirinya. Contoh kecil aja saudara adalah menunggu giliran saat antri. Siapa di sini yang nggak sabar kalau lagi ngantri ya? Kalau di undangan ya itu paling banyak. Misalnya pesta perkawinan, ngantri mau ngambil makanan, waduh antriannya panjang ya. Biasanya kita suka merhatiin nggak kalau misalnya ada yang kalau yang nggak sabar ya mutus di tengah jalan ya. Atau nyerobot gitu. Kalau nyerobotnya baik-baik sih ya nggak pika sebelin kadang-kadang ya silakan lah tante gitu. Tapi ada yang ngotot ya cuek aja gitu, nyelip aja gitu ya. Tapi kan ada juga yang suka pakai trik ya. Ada yang kenal di tengah-tengah, iya sebelahnya gitu ya. Nah terkadang kita nggak sabar untuk mengantri ya. Tapi dalam hal ini kesabaran yang diuji. Kadang-kadang itu yang sederhana ya, gitu jadi marah gitu. Udahlah nggak mau gitu, tadinya tujuannya mau mencapai sesuatu di depan, akhirnya karena nggak sabar nggak dapat gitu ya. Jadi kita harus terus melatih kesabaran. Bahkan gitu ya, kalau misalnya walaupun lapar gitu ya, ya udah deh duluan aja gitu. Tapi ya jangan terus misalnya ya kita di pesta gitu ya, oh ya silakan bu di depan saya, oh silakan pak di depan saya. Akhirnya kita nggak kebagian juga ya. Tapi artinya kita terus menurut aturan ya, tetap sabar di dalam segala hal ya. Itu melatih kesabaran. Kadang-kadang ujiannya seperti itu gitu ya. Melatih anak, mengajar anak. Sekarang banyak TikTok ya, suka ada, tapi itu dibuat konten sih ya. Saya percaya orang tuanya mungkin juga mau menginformasikan kepada kita. Kadang-kadang kan orang tua yang saya pernah bilang juga di minggu kemarin, 2 minggu yang lalu ya, saya ngajar anak orang bisa lebih sabar daripada ngajar anak sendiri. Di TikTok banyak tuh ya, anak ini bukan kata mamahnya ya, ini mah jawabnya salah, mamahnya udah sampai wah gitu ya. Di TikTok kan lucu ya, karena nggak sabar menghadapi anak yang lagi belajar. Nah itu juga melatih kesabaran dan berbagai hal lain. Tapi latihan-latihan itu berguna untuk kita bisa mengendalikan diri. Yang kedua saudara, yang kedua jangan dikuasai amarah. Tiap orang bisa marah, tetapi jangan menjadi amarah yang berlebihan. Amsal 17 ayat 27 mengatakan, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin ya. Artinya orang yang bisa menahan perkataannya itu adalah orang yang bisa mengendalikan diri. Seseorang yang menambah pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan tentang firman Tuhan ya, itu yang akan terus membekali rohani kita. Dia akan lebih bisa menguasai perkataannya, sehingga yang diucapkan ketika keadaan terdesak, keadaan tekanan, dia bisa mengucap syukur, kata-kata yang baik, bukan lagi amarah gitu ya. Dan orang yang terus dikasih pengertian, dia akan lebih bisa mendinginkan kepalanya. Jangan dikuasai amarah, tapi kontrol diri dengan pertolongan Roh Kudus. Semua dalam kendali Tuhan. Jadi kalau kita mau marah rasanya, saudara, saya mencoba praktekkan, kadang juga suka lost control ya, tapi saya coba praktekkan begini. Kalau lagi marah, pengen ngomong nih, misalnya mau sama suami, mau sama anak gitu ya, lagi emosi nih, lebih baik diam, tahan diri, diam aja. Tuhan, saya ngendaliin dirinya seperti itu. Tuhan tolong itu. Kalaupun kadang suka lepas juga ya, tapi cara kontrolnya seperti itu tadi ya, melatih kesabaran. Kita lebih baik waktu kita panas hati, lebih baik diam. Karena begitu kita ngomong, itu pasti salah aja, udah pasti salah. Dan selain menyakiti diri kita sendiri, menyakiti orang lain kan, malah nambah masalahnya. Di dalam Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Bayangin, marah bisa jadi dosa kalau itu menjadi amarah yang berlebihan.
Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ada kadang di persoalan rumah tangga masalahnya kecil, cuman misalnya lupa ngejemur anduk gitu ya, terus jadi ngomelnya kemana-mana gitu. Yang tadinya hal kecil jadi panjang. Bisa malam itu suami istri nggak tidur seranjang, ya. Sampai besok nggak mau juga berkomunikasi. Nah itu kan jadi dosa, saudara ya. Jadi harus dipadamkan amarahnya. Ketika api kecil muncul, mungkin itu kita biasa ya apinya kecil. Tapi kalau kita sembor sama bensin, jadi besar kan. Tapi kalau kita siram sama air yang sejuk yang jernih, api kecil ya, mati kan gitu. Jadi lebih baik padamkan amarah sebelum membesar gitu ya. Tidak memarahi orang lain secara berlebihan saat marah, melainkan coba berbicara dengan tenang. Pernah nggak saudara ngedengar ada orang yang sebetulnya kesal marah tapi masih bilang gini sama istrinya misalnya, sayang, kamu tuh kalau dibilangin nama suami nurut gitu ya, masih lemah lembut. Ada sekarang ada istilah kalau di TikTok, wah itu cowoknya soft spoken ya, artinya gini, nggak kasar gitu. Nah kemarin saya kebetulan ngeliat sebentar sih ada podcast, ada seorang istri ya yang dikatakan ngasih talak ke suaminya. Kenapa? Terus dia ngomongnya selalu keras gitu ya, salah satunya gitu. Saya nggak tahan gitu. Jadi poin dia bercerai salah satunya itu. Terus yang lainnya karena lakinya senang nonton drama Cina katanya, saya dicuekin. Aduh ya. Beneran gitu. Jadi saudara, biarlah kita mengendalikan dikatakan ya. Kehidupan kita jangan dikuasai amarah karena nanti berujungnya dosa dan akhirnya merugikan diri sendiri dan juga orang yang kita sayangi, orang di sekitar ya. Yang ketiga adalah jadilah tenang. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya. Memang ayat ini mengatakan bahwa tentang akhir zaman gitu ya. Kita juga kan lama-lama menuju ke akhir kan gitu ya. Tetapi yang saya ambil di sini adalah kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Mungkin setiap orang Kristen bisa kalau disuruh doa. Tetapi dikatakan berdoa pun bisa menjadi salah ketika hati kita lagi nggak tenang. Ya, ketenangan akan membuat seseorang bisa berdoa dengan benar. Kita bisa mungkin berdoa, tapi kalau lagi marah, doanya bisa salah. Ya, misalnya lagi kesel sama seseorang, Tuhan, saya kesel. Biar ya nanti Tuhan yang balas hukum orang itu, bisa misalnya seperti itu. Bisa jadi salah doanya, berdoa tapi bisa salah. Tetapi kuasailah diri, ya. Semua kembali kepada keputusan diri sendiri untuk bisa kendalikan diri. Kuncinya harus takut sama Tuhan. Takluk tadi yang pertama sama firman-Nya. Takluk aja sama firman-Nya. Oh iya. Kuasai dulu diri, tarik nafas. Itu memang harus diambil oleh secara fisik ya, oleh seseorang yang ketika lagi marah atau khawatir berlebihan itu yang bisa dilakukan tarik nafas dalam, pergi ngelihat hal yang menyenangkan. Jangan malah lagi kacau nonton berita atau misalnya sinetron yang malah menambah dia galau gitu ya. Dulu saya suka nonton film, tapi belakangan ketika melihat sinetron banyak sekali pertikaian dalam rumah tangga, terus hal-hal yang nggak baik gitu ya. Sekarang saya nggak nonton sinetron ya. Kalau anak-anak di rumah malah seneng film kartun ya. Jadi kalau saya seneng berita sekarang, nonton berita gitu ya. Jadi kadang-kadang bisa mempengaruhi di sinetronnya katanya begini, padahal kan itu fiktif ya. Kita nggak tahu endingnya tapi diikutin kadang-kadang gitu. Jadi kita harus hati-hati, jangan itu menguasai pikiran kita, tapi kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa dengan benar, gitu ya. Yang keempat, yang terakhir adalah pelihara kasih. Pelihara kasih. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa.
Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan love cancel the sin. Artinya kasih akan membuat seseorang membatalkan dosa. Kasih akan membuat seseorang membatalkan untuk tidak, maksudnya untuk berbuat dosa. Jadi dia nggak jadi berbuat dosa. Kita perhatikan tadi di dalam buah roh, pengendalian diri itu ditaruh di akhir. Ketika seseorang nggak bisa mengendalikan diri, yang di atasnya seolah-olah nggak berarti ya, kesabaran, kesetiaan, kita udah melakukan coba kebaikan gitu, tapi nggak bisa mengendalikan diri, rasanya itu buah-buah roh yang di atas kayaknya nggak berguna. Tetapi kita perhatikan juga urutan pertama dari buah roh itu ditulis apa? Kasih. Kasih di atas segalanya. Kasih ini yang menjadi pengikat semua. Ketika seseorang mau berbuat dosa, ketika seseorang nggak bisa mengendalikan diri, dia mau marah, mau ngomong kasar, mau sesuatu hal yang tidak baik. Tetapi ketika dia punya kasih, dia tidak jadi berbuat dosa. Semua ada dalam kontrol Tuhan. Jadi pas, semuanya akan bisa dikendalikan. Saat ini banyak sekali hal yang membuat seorang kadang tergoda untuk melakukan hal-hal yang di luar kontrol dirinya, gitu ya. Tapi sebagai anak Tuhan kita harus hati-hati. Kasus korupsi, kasus ya lain sebagainya lah. Yang korupsi aja sebetulnya yang korupsinya aja bukan orang miskin loh gitu. Tetapi itu kalau nggak ada pengendalian diri, dia akan tadi melakukan dosa gitu ya. Dan hal itu dia nggak mikir panjang bahwa itu akan merusak kehidupannya. Tetapi pengendalian diri, kita akan bisa menolak godaan untuk yang dapat mengganggu tujuan jangka panjang. Biarlah semua dalam kontrol Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, saya selaku hamba Tuhan pun harus mengendalikan diri. Karena di dalam firman-Nya 1 Korintus 9 ayat 27, ini nggak saya tulis, ini tambahannya 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi betapa pentingnya pengendalian diri. Dalam kehidupan ini kita tahu bahwa kita harus menjadi saksi, menjadi berkat buat yang lain. Itu lewat pengendalian diri juga, saudara. Karena orang lain yang melihat kan sikap kita, perkataan kita. Tetapi ketika perkataan kita baik, perbuatan kita baik, yang gak tinggal dulu nih sama kita, orang kan melihatnya gini, dia baik ya orangnya. Tetapi saudara, bukan cukup hal itu yang bisa dilihat dari mata jasmani orang lain kan. Tetapi yang pertama oleh lingkungan terdekat kita, sama keluarga kita. Apakah di pemandangan mereka kita ini adalah orang yang bisa mengendalikan diri? Mungkin kita dianugerahi pasangan entah suami atau istri yang mungkin juga kadang memancing kita marah gitu ya. Tetapi namanya suami istri kan udah diikat jadi satu ya. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri dalam hal ini. Tuhan tolong berikan tadi kita mau melatih kesabaran. Ya, itu bergunanya buat kita sendiri, sehingga melalui sikap kehidupan kita, pasangan kita juga bisa melihat. Dulu ada kesaksian Ade Manuhutu ya, saya tiba-tiba teringat Ade Manuhutu ini sebelum menjadi seorang hamba Tuhan, dia kan jadi pendeta ya. Sebelumnya dia adalah orang yang nggak baik, saudara ya. Bahkan maaf, dia juga punya wanita lain gitu. Tapi istrinya setia mendoakan dia, terus berdoa, sehingga suatu saat hatinya, hidupnya dijamah dan dia jadi hamba Tuhan. Nggak ada yang tahu saat itu dia menjadi orang yang bobrok, dikatakan Ade Manuhutu ini dalam kesaksiannya. Tetapi Tuhan bisa mengubah dia karena kesabaran seorang istrinya. Itu salah satu buah dari pengendalian diri kan. Jadi kita percaya ada kuasa di dalam pengendalian diri ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kesimpulannya, setiap orang membutuhkan ketenangan di dalam kehidupan. Ketenangan bukan hanya diukur dari seberapa banyak uang yang kita miliki, seberapa tinggi jabatan yang kita punya. Ketenangan didapat ketika kita bisa mengendalikan diri dengan baik. Dan ini bisa didapatkan ketika kita dekat sama Tuhan. Ayatnya mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Tuhan yang dapat memulihkan, menyembuhkan kita, memberi kita ketenangan, kesabaran, dan tetap memiliki kasih, menjaga kasih. Karena Allah kita kasih kan. Jadi itu yang harus kita ingat.
ya walaupun pasanganku belum sempurna, tapi aku tetap mengasihi dia. Kita punya belas kasihan, sehingga dikatakan yang terdekat dulu yang akan melihat perubahan itu dalam kehidupan kita. Kalau orang lain sih bisa salah menilai ya. Kalau cuma tadi ngelihat, dia kan suka memberi baik, tapi ada juga yang orang salah menilai. Yang penting kitanya, hubungan kita sama Tuhan, ya. Saya percaya bahwa kehidupan kita akan terus bertambah baik. Hasilkan buah roh. Salah satunya adalah tentang pengendalian diri ini, agar kita tidak terjerumus dalam dosa. Banyak di luar sana tekanan-tekanan hidup, apalagi setelah COVID memang berat ya. Banyak orang kehilangan pekerjaan, usahanya bangkrut. Itu membuat seorang yang tadinya sabar menjadi tidak sabar. Orang yang tadinya mungkin jujur jadi nggak jujur. Butuh pengendalian diri. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di sini yang hadir pada pagi hari ini, jemaat GBS Kalvari yang terkasih, saya percaya semua di sini mau terus berkembang, amin. Melakukan yang baik, dan saya percaya kehidupan saudara akan diberkati ketika kita mengutamakan hal-hal yang rohani. Kadang orang bilang, mikirin ke gereja aja, mikirin hal yang rohani, cari uang sekarang mah yang penting bekerja. Tapi ternyata banyak orang yang kaya tidak dapat kebahagiaan, bukan? Tapi yang utama adalah kehidupan roh kita. Karena saya percaya ketika roh seseorang, jiwa seseorang dipulihkan, itu akan memulihkan segala sesuatu, termasuk kehidupan jasmani kita. Kita juga akan sehat, puji nama Tuhan. Terakhir sebelum saya tutup, saya mau bersaksi, walaupun saat ini saya belum mendapatkan hasilnya, ya. Saudara, beberapa hari yang lalu saya dicek ke dokter. Karena beberapa minggu yang lalu saya sudah merasakan ada yang gak enak di perut saya sebelah kanan. Ya. Secara manusia saya ada khawatiran. Saya cuma bilang, Tuhan, saya pengen periksa apa enggak ya gitu. Jadi dalam hal kecil pun saya belajar nanya nih sama Tuhan. Kalau enggak saya khawatiran gitu ya. Kok ngerasanya sakitnya sebelah kanan terus menjalar ke kaki. Saya memang punya hernia dari udah lama ya, bertahun-tahun yang lalu. Saya pernah periksa sama dokter, kata dokter itu harus dioperasi, nggak ada obatnya kalau hernia. Tapi kalau kita menjaga kesehatan, terus saya nggak ngangkat berat-berat, nggak terlalu gemuk, itu bisa minimalisasi ya. Ya jok sebenarnya. Jadi nggak terlalu. Dulu kalau misalnya hernianya jadi menonjol, saya sampai sakit, jalan tuh kayak di beset pisau gitu ke bawah ya. Tapi puji Tuhan bertahun-tahun lewat nggak kenapa-napa, sampai berapa minggu yang lalu kok nggak enak gitu, tiap tidur ini kaki nyut. Tapi saya tetap berdoa sama Tuhan. Sampai akhirnya saya periksa ke puskesmas. Pertama kali periksa dokternya udah bilang gini, saya rujuk ya Bu ke dokter bedah. Saya udah kebayang ya di bedah. Tubuh saya nggak pernah kena pisau bedah, ngelahirin normal tiga-tiganya. Nggak pernah dirawat di rumah sakit kecuali ngelahirin gitu ya. Nggak pernah sakit lah gitu. Nah terus akhirnya, dokter jangan dulu dah, saya nggak pernah bedah, kasih obat dulu. Ya udah, ibu mau makan obat, saya coba makan obat. Nggak berhasil saudara, perut semakin begah gitu. Akhirnya berapa hari kemudian saya periksa lagi, akhirnya dirujuk ke dokter bedah. Kata dokter bedah, ini takutnya usus buntu, USG. Saudara tahu ketika USG apa? Batu saya banyak di empedu saudara. Ya, lebih dari 5 buah katanya. Saya menerima hasilnya kemarin, lebih dari 5. Tapi Tuhan kasih ketenangan sama saya. Terus di situ dilihat batunya ukurannya yang paling besar 1,19 cm, cukup besar. Kalau itu nyumbat saluran empedu sakit. Tapi yang luar biasa gini, Tuhan terima kasih ya, Tuhan kasih kesanggupan buat saya masih bisa beraktivitas, olahraga, bisa nyampein khotbah. Itu pertolongan Tuhan. Karena kalau menurut riwayat yang pernah kena batu empedu itu kalau jadi sakit banget kan gitu. Saya juga udah lama emang sakit di pinggang, tapi saya kira itu saraf kejepit, makanya saya sering jalan gitu ya. Kalau udah lagi jadi itu saya nggak bisa lurus jalannya, sakit gitu. Tapi saya tahu itu Tuhan yang kasih kesabaran buat saya. Yang sampai akhirnya kemarin diperiksa nggak ada yang sesuatu membahayakan yang lain. Tadinya udah kepikiran, takut pecah, usus buntu gitu karena udah sakit gitu ya. Mikirnya gitu kan manusia kan. Terus ada hal yang lain, jangan-jangan kandungan saya gimana gitu. Karena dulu pernah punya riwayat juga ya di pap smear ada CA-nya gitu ya. Tapi Tuhan loloskan juga.
Tapi ternyata nggak cuma batu doang. Saya percaya Tuhan sanggup memecahkan batu itu gitu aja. Jadi dari sejak keluar hasil USG-nya, saya minum ramuan tempuyung sampai sekarang ya. Saya imani, saya ngoperasi, batunya hancur gitu aja. Jadi itu pengendalian diri itu dari Tuhan. Nggak khawatir gitu, nggak khawatir ya. Saya percaya Tuhan juga akan menolong hal yang sama buat saudara-saudara. Entah itu sakit atau tekanan hidup, terus tenang di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Saya undang para pemain musik untuk tim properti untuk maju ke depan. WL Singer. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Ketika kita memuji nama Tuhan, kita juga tenang loh. Jadi kalau saudara lagi gundah gulana, lagi marah, lagi tertekan, lagi sakit, seringlah memuji dan menyembah nama Tuhan. Ya, di dalam Tuhan ada ketenangan. Tuhan suka sama penyembahan kita. Menyanyikan pujian ini, apapun yang jadi beban saat ini, saudara doa sendiri sama Tuhan saat ini. Ya, waktu menyanyi lagu ini, bayangkan Tuhan itu ada di sini. Tuhan yang memberikan ketenangan buat kita semua, dan Dia mendengar setiap doa kita. Amin. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan
saat ini, jika di antara saudara-saudara ada yang mengalami beban berat, ada yang juga bermasalah di dalam hal pengendalian diri, saudara bisa di tempat duduk saudara mengangkat tangan saudara, mengangkat tangan kanan saudara. Biar kiranya saat ini saya juga bisa berdoa untuk Bapak Ibu saudara-saudari. Siapa yang saat ini juga membutuhkan ketenangan, membutuhkan hal-hal yang baik dari Tuhan, saudara bisa angkat tangan di tempat saudara duduk. Nggak usah ke depan, tetapi saat ini Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan sanggup menjamah, Tuhan sanggup memulihkan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat pada saat ini. Tuhan lihat hati mereka. Mereka ingin terus mengalami perubahan, pemulihan dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka juga ada beban-beban tersendiri dalam kehidupan mereka yang gak mereka bisa atasi sendiri. Tetapi hamba percaya bahwa Tuhan memberikan hikmat pengertian buat kami semua, sehingga kami mampu untuk mencapai buah roh, termasuk pengendalian diri. Tuhan mampukan kami gak kuat, tetapi kami percaya setiap orang yang pada saat ini mengangkat tangan, Tuhan karuniakan hikmat lebih lagi, ketenangan lebih lagi, kesabaran lebih lagi, kasih lebih lagi, sehingga mereka bisa tetap mengasihi walaupun di tengah tekanan sekalipun, sehingga mereka tetap bisa mengendalikan diri di tengah situasi yang mereka tidak harapkan. Tetapi biarlah Roh Kudus menyentuh setiap hati mereka. Tuhan pulihkan keadaan mereka. Sungguh-sungguh hanya Tuhan yang sanggup mengubah keadaan. Tuhan lawan, berikan ketenangan buat setiap hati kami, sehingga kami tidak terganggu oleh hal-hal yang membuat pencapaian kami ke depan terhalang, tetapi berikan keteduhan, ketenangan dalam hati kami. Biarlah Roh Kudus terus mengalir di dalam kehidupan mereka semua, sehingga Tuhan Yesus kami percaya kehidupan rumah tangga mereka akan diberkati, pekerjaan mereka akan diberkati, apapun masalah yang mereka hadapi bisa Tuhan lalukan, bahkan mendapat kemenangan, mendapat jawaban dari Tuhan. Berikan kesabaran untuk kami Tuhan, karena hidup di dunia ini hanya sementara, tetapi kami mau hidup yang sementara ini berguna Tuhan Yesus. Kami menghasilkan buah-buah yang menjadi berkat buat kehidupan kami, juga kehidupan orang lain. Pulihkan Tuhan, pulihkan Yesus, biar kami boleh takluk kepada firman-Mu saja. Terima kasih untuk pagi hari ini. Saudara bisa turunkan tangan, tetap berdoa, minta Roh Kudus senantiasa terus yang membimbing, mengontrol kehidupan kita, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, hargai kehadiran Tuhan saja. Dia sanggup menjamah setiap hidup saudara. Tuhan, pagi hari ini firman-Mu mungkin berhenti saat ini disampaikan di hari Minggu pagi ini, tetapi biarlah Roh Kudus yang akan terus berbicara dalam kehidupan kami, sehingga sepanjang hari, sepanjang kehidupan kami, tetap kuasa firman Tuhan itu yang akan terus membentuk kami, mengendalikan kami, sehingga tidak ada celah-celah dari kuasa kegelapan yang ingin mencuri pengendalian diri hidup kami. Tetapi kami mau kehidupan kami lebih baik, lebih tenang, lebih sabar, lebih mengasihi, dan juga kami bisa menahan perkataan kami, amarah kami, emosi kami, sehingga yang kami hasilkan adalah emosi yang baik, bukan emosi yang merusak atau emosi yang negatif. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan terus berikan pengertian buat kami. Kami pulang tidak sama dengan kami datang. Kami pulang membawa berkat, kami pulang membawa sukacita, kami pulang membawa damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Kalvari Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di ibadah GBIS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBIS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBIS Kalvari Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita terus menjadi penopang bagi gereja GBIS Kalvari Sukabumi. Hari Kamis depan kita akan ada House of Blessing jam 5:30 sore di GBIS Kalvari Sukabumi. So, make sure bagi Anda yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyerahkan hati Tuhan Yesus, hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum pria, hari Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Men. Yuk mari berkumpul untuk menjadi laki-laki sejati yang cinta akan Tuhan Yesus. Calvary Men akan diadakan di GBIS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu depan kita akan ada Calvary Youth jam 5 sore di GBIS Kalvari Sukabumi. So, don't miss it out. Kita ada program spesial juga loh, yaitu WFH alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Yuk buruan join WFH ini agar kita terus menjadi pendoa-pendoa bagi penopang gereja GBIS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBIS Kalvari Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2. Dan juga Calvary Kids di lantai 3. Yang tentunya kita akan bertemu dan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Minggu depan juga akan ada Holy Communion. Mari kita ikuti perjamuan kudus ini agar kita tetap bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. So, I see you all guys there. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan melalui gereja GBIS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikan secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Follow Instagram @GBIS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan sampai lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBIS Kalvari Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik, persembahan dijalankan 2 kali berikutnya sukacita. Haleluya,
bersukacita, mari saya undang teman untuk bangkit berdiri. Kita akan menghadiri pagi hari ini. biasa dalam kehidupan kami. Dan Tuhan sudah memberikan kepada kami self-control agar kami memiliki semua yang kami mau, Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus, Tuhan akan kerjakan. Dan biarlah Tuhan tiap-tiap hari, tiap-tiap saat, biarlah self-control akan terjadi dalam kehidupan kami. Roh Kudus akan terus mengurapi kami semua agar kami bisa mengendalikan diri kami, Bapa. Dan semuanya akan menjadi baik-baik saja. Dan kami juga bisa melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Kami bisa melihat mujizat itu karena ada self-control dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang hadir pada saat itu, Tuhan Yesus. Mungkin mereka sakit dalam pemulihan, Tuhan Yesus Engkau akan sembuhkan dengan segera di dalam nama Yesus Kristus. Untuk Bapak Teddy, Engkau akan pulihkan pasca operasi katarak. Untuk Bapak Suli yang sakit perut, Engkau akan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Ibu Ina, Tuhan Yesus, yang dalam pemulihan di dalam nama Yesus Kristus, supaya mereka juga boleh di minggu-minggu selanjutnya bisa bersama-sama dengan kami untuk berbakti, Tuhan Yesus. Untuk teman-teman kami yang juga mungkin masih belum bisa hadir karena keterbatasan mereka, Tuhan tolong apa yang menjadi masalah mereka, Tuhan yang akan membantu. Dan kami percaya semuanya sedang Tuhan proses, Tuhan Yesus. Untuk kami semua yang dalam pergumulan, kami percaya semua berkat-berkat Tuhan itu sedang on the way dalam kehidupan kami. Semuanya sedang datang dalam kehidupan kami. Kami terbuka untuk semua mujizat. Kami percaya semua mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami. Dalam setiap studi, dalam setiap pekerjaan,
dalam setiap rumah tangga. Tuhan akan pulihkan, dan kami akan melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan, kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara.